apa. Nah kita di sini namanya juga channel ekonomi, kita ada channel investasi terbesar di Indonesia, bicara harus pakai data. Lu tau gak sih nasib negara-negara yang mendengarkan IMF buat naikin pajak itu seperti apa? Gua kasih contoh yang paling nyata. Pertama Yunani. Yunani itu mengalami krisis ekonomi guys. Gila, brutal nih, negara diperas habis-habisan. Darahnya diperas sampai kering sama IMF. Dari tahun 2010 sampai tahun 2015. Lu tau gak waktu itu terjadi krisis utang di Eropa. Nah Yunani itu sama IMF dianggap sebagai negara yang bakal crash. So IMF memerintahkan Yunani buat naikin pajak penghasilan mereka. Satu. Kedua, harus naikin lagi pajak pertambahan nilai mereka, pajak konsumsi, PPN, dinaikin lagi. Bukan cuma itu, pajak properti, pajak tanah dan bangunan, PBB kalau di Indonesia, naikin lagi. Dan pemerintah disuruh hemat, penghematan anggaran. Potong tuh government spending, potong tuh subsidi makanan bergizi gratis. Yunani disuruh itu guys sama IMF. Dan apa yang terjadi hasilnya? Memang betul, pendapatan negara, pendapatan pajak memang naik dalam jangka pendek. Nah inilah sadisnya IMF. Karena apa? Kelihatannya happy di depan, pemerintah dapat duit, pajak naik. Tapi ternyata dalam jangka panjang apa yang terjadi dengan Yunani guys? Perekonomian mereka mengalami kontraksi besar-besaran. GDP Yunani sampai turun 25%. Sadis. Perekonomian negara mereka turun 25%. Pertama. Yang kedua apa? Pengangguran melonjak tinggi sampai di atas 27%. Banyak perusahaan bangkrut. Wajar aja kalau ekonomi sampai menyusut 25%. Pasti kan banyak pengusaha yang bangkrut. Banyak PHK massal. Makanya pengangguran di Yunani sampai berada di titik tertinggi sepanjang sejarah. 27% orang nganggur. Ini buat bayangan lu aja ya. Artinya kalau lu ketemu 10 orang di Yunani saat itu lu salaman. Ada 30% kemungkinan 3 dari 10 orang itu pengangguran guys. Ngeri gak? Dan ujung-ujungnya apa? Banyak bisnis-bisnis yang tutup, UMKM yang tutup, pengusaha kecil yang gak lagi bisa bayar pajak. Ujung-ujungnya penerimaan negara mengecil. Karena tadinya pengusaha-pengusaha kecil ini bisa bayar pajak guys. Tapi karena disikat dengan pajak yang drastis naiknya, apa yang terjadi? Mereka kolaps. Ketika mereka kolaps apa? Mereka nggak sanggup lagi bayar pajak. Karyawannya udah nggak bayar pajak penghasilan, perusahaannya juga nggak bisa bayar pajak perusahaan. Karena kolaps. Ujung-ujungnya apa? Ya memang negara menikmati peningkatan penghasilan pajak di awal. Dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang justru menyusut. Perekonomian negara menyusut, perekonomian rakyat menyusut, penghasilan pajak nyungsep. Karena udah gak ada lagi yang bisa dipajakin. Orang-orang udah pada mati guys. Gak bisa makan, gak bisa kerja, gak ada pengusaha.